et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Salam damai sejahtera untuk panjenengan. Saya selalu berdoa agar panjenengan diberkati Tuhan, dilindungi dari segala mara bahaya dan kejahatan, dan dijauhkan dari sakit penyakit juga di masa pandemi corona yang hari-hari ini tampaknya virusnya semakin ganas. Kita prihatin atas kondisi ini. Kita berdoa untuk mereka yang sakit agar mendapatkan perawatan yang terbaik dan dipulihkan seperti sedia kala. Secara khusus kita berdoa juga untuk siapa saja yang meninggal dunia karena COVID-19. Kita percaya Allah yang Maha Rahim, Pengasih dan Penyayang menyambut mereka dalam kebahagiaan surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kita turut berduka cita, panjenengan dikuatkan dan selalu mendapatkan penghiburan dari Tuhan melalui sesama kita. Mari kita katakan amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, Rasul. Mereka berdua dipilih oleh Kristus masing-masing sesuai keunikannya dan mempunyai peranan penting bagi keberadaan gereja dan keberlangsungan pewartaan Injil kepada segala bangsa dari awal mula hingga sekarang dan selama-lamanya. Sebagaimana diwartakan dalam Injil, hari ini Yesus bersabda kepada Santo Petrus, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Injil Matius bab 16 ayat 18. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, bagian dari rencana Allah bagi kita adalah menjadikan kita sebagai anggota keluarganya melalui gerejanya dalam pelayanan Santo Petrus dan para penerusnya untuk memimpin kita sampai Kristus datang kembali dalam segala kemuliaannya. Santo Petrus menyatakan imannya kepada Kristus sebagai Sang Mesias, Putra Allah yang Maha Tinggi. Itulah iman kita juga bersama gereja seluas dunia sepanjang masa. Kristus tidak pernah meninggalkan kita sendirian apapun keadaan kita. Kristus memilih kita untuk mengambil peran penting dan tidak dapat diulang dalam membangun gerejanya. Kristus telah memberi kita bimbingan yang kita butuhkan, dan Kristus hanya meminta kita untuk setia kepadanya dan para wakilnya yang telah dipilih melalui para pemimpin dan pelayan gerejanya. Kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Kristus untuk menjadi saksi Kristus, meskipun harus mengalami banyak tantangan dan kesulitan, bahkan penghinaan dan penolakan. Selain Santo Petrus, kita juga dianugerahi Santo Paulus, pribadi yang semula dengan penuh semangat menganiaya jemaat yang mengimani Kristus, namun kemudian dia
dipilih oleh Kristus sendiri menjadi pewarta Injil kepada segala bangsa. Santo Paulus yang semula menganiaya siapa saja yang mengimani Kristus, pada gilirannya justru dianiaya karena mengimani Kristus dan mewartakan Kristus. Namun Santo Paulus setia dan beroleh mahkota kehidupan sebagaimana diwartakannya. Sebagaimana dialami Santo Petrus dan Santo Paulus pada awal pertumbuhan dan perkembangan gereja perdana, alam maut tidak akan menguasai kita juga pada hari ini, termasuk pula di saat kita sedang terdampak oleh pandemi yang melanda dunia. Gereja tetap berdiri tegak dalam perlindungan Tuhan dan tetap setia mewartakan kabar sukacitanya. Dengan demikian, sebagaimana diimani dan diwartakan oleh Santo Paulus, kita layak beroleh mahkota kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun panjenengan berada, marilah kita menutup renungan ini dengan mendaraskan Mazmur tanggapan, yakni Mazmur 34 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Mazmur ini menjadi doa kita pada hari-hari ini. Sama seperti Allah menjaga dan melindungi Santo Petrus dan Santo Paulus dalam karya perutusan mereka, hingga mencapai garis akhir dengan beroleh mahkota kehidupan. Semoga demikian pula lah kita. Oleh karena itu, marilah bersatu di dalam doa. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, yang bisa saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam